Ya emang nggak mikir panjang atau gimana? Atau pendek akal ya kan? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Pendek akal atau pendek mikir? Atau memang otaknya dangkal? Atau cara mikirnya menggampang-gampangkan urusan ya kan? Urus rakyat dulu, baru urus IKN. Sampai-sampai kita ini di brainwash. Di brainwash, kita dicuci otak, banyak spanduk-spanduk itu kemarin pas acara kemerdekaan. Nusantara baru, Nusantara baru apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, Ahad 22 September 2024. Jelang sebulan lagi ya, sebulan lagi Mulyono itu lengser. Kalau lengser mau ngapain? Belum tentu ya kan, Prabowo itu nanti ya kan seperti Mulyono atau bisa jadi lebih parah lagi dari Mulyono kan gitu. Ngeri. Cuma persoalannya ya kan, ya buruan dah tuh, buruan diusut tuntas dugaan gratifikasi Kaisang, Gibran, Mulyono dan lain sebagainya macamnya. Nah ini ada berita saudara, pokoknya masih panjang umur perubahan. Panjang umur perubahan, para penjumur, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Jokowi curhat, ngapain curhat? Kan pindah IKN itu gampang kan? Gampang banget ya kan? Sampai-sampai undang-undangnya diketok palunya cepet ya kan? Kurang lebih ada 43 harian. Nggak nyampe setahun dan juga bukan program janji capres waktu dia jadi, apa sih namanya? Bersepasangan dengan Ma'ruf Amin itu, ya kan nggak ada janjinya 2019, ya kan gampang lah, gampang. Ada investor ya kan, semudah balikin telapak tangan kan gampang, semudah jentikin jari kan gampang. Kan makomnya presiden ya kan. Presiden kan tinggal tanda tangan, bikin kepres kayak, bikin undang-undang, bikin perpres kayak, kalau bisa bikin perpu kayak sekalian kan gampang. Kenapa jadi dibikin ribet gini, dibikin drama begini? DPR itu udah ngasih sinyal 2 kali enggan pindah IKN. Ada salah satu DPR itu yang bilang, ya kan, anggota DPR-nya, jauh kita dari anak, dari cucu, jauh jaraknya, ya kan. Kalau mau pindah duluan aja, nah, tadi DPR belakangan dah, ya kan. DPR aja yang katanya wakil rakyat, yang buru-buru ketok undang-undang IKN, DPR-nya sendiri aja nggak mau, ya kan. Nah ini lucunya lagi, ini nggak lama DPR ngomong kayak gitu, berisinya enggan pindah IKN. Nah ini malah presidennya, penguasanya, pemimpinnya, malah nyontohin nggak bener nih, ini nggak bener nih, contoh nih, nggak bagus nih ya. Jokowi soal lama pindah ke IKN. Kata Jokowi selalu curhat, ngeluh, curhat. Bukan ngeluh curhat, bikin kepres, bikin tanda tangan, selesai. Gampang kan? ASN pindahin semua ke IKN, PNS pindahin semua ke IKN, ya kan? Gampang kan? Sangat gampang, ya kan? Pindahan rumah aja ruwet, apalagi pindah IKN, kata Jokowi, ya elah. Ini kemarin kemana aja, emang nggak mikir panjang atau gimana? Atau pendek akal, ya kan? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Pendek akal atau pendek mikir? Atau memang otaknya dangkal? Atau cara mikirnya menggampang-gampangkan urusan, ya kan? Urus rakyat dulu, baru urus IKN. Sampai-sampai kita ini di brainwash. Di brainwash, kita dicuci otak, banyak spanduk-spanduk itu kemarin pas acara kemerdekaan. Nusantara baru, Nusantara baru. Apanya Nusantara baru? Nusantara ini udah ada sebelum ada Jokowi. Nusantara ini udah ada sebelum ada NKRI, Nusantara. Apa yang baru? Yang sekarang aja nih ya, yang sekarang aja. Jalanin aja. Terima kenyataan aja. Please deh, terima kenyataan. Memang nggak semudah itu pindahin ibu kota gitu kan. Nggak segampang itu bro, nggak segampang itu. Kalau ngomongnya gampang, belum tentu. Dia cuma ngomong doang, cuma klaim doang, ya nggak? Langsung aja kita bacain beritanya saudara. Jokowi ya bentar lagi jadi mantan presiden dan bukan siapa-siapa ya. Dari zero to nothing ya kan. Ada pasukan berani mati kayak, mau pasukan cari mati kayak, mau pasukan cari hidup kayak, pasukan nyambung nyawa kayak. Nggak ngaruh. Karena apa? Karena jelas kebijakannya udah begini, udah jelas. Orang awam, seawam-awamnya orang awam itu pasti ngerasa lah bagaimana kebijakan rezim jolim sekarang ini ya kan. Kelas menengah turun, daya beli dan segala macam lah. Ya kan, ngeri lah. Jokowi mengatakan namanya proses penerbitan kepresnya nggak usah lama-lama, cepet aja. Undang-undangnya cepet, ya kan? Jokowi mengklaim keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota adalah hal yang bukan sederhana. Sederhana kok. Undang-undang ormas contohnya, tuh HTI dibubarin, FPI dibubarin, gampang kan? Semudah balikin telapak tangan, ya kan? Semudah jentikin jari, gampang kan? Gampang. Masa hal-hal kayak gini nggak bisa diatasin ya? Udah nggak usah jadi presiden. Apalagi anaknya nggak usah jadi wapres, udah. Rebahan aja, dapat duit, ya kan? Ngemis atau gimana, jadi kacung atau jadi jongos atau apalah, ya kan?
Nggak usah repot-repot lah. Kalau cuma tujuannya duit kan, duit doang kan, mau makan doang, mau minum doang kan, nggak usah jadi apa-apa. Biarin nanti rakyat patungan, kasih saweran. Kan lumayan tuh, dari satu rakyat 5.000, udah berapa juta tuh sebulan, ya kan lumayan. Ya kan? Udah pensiun aja, nggak usah ada wacana watimpres lah. Jadi menteri lah, jadi apalah, nggak usah. Jadi presiden aja udah terbukti gagal total, Gatot, ya kan? Apalagi mau jabatan yang lain, ya kan? Bapaknya aja udah gatot, gagal total, gimana anaknya? Ibu nggak jatuh dari pohonnya, jauh-jauh, ya kan? Jokowi mengatakan lamanya kepres, bikin drama mulu. Nggak usah pakai drama, tanda tangan, udah selesai, itu drama mulu, nih. Sinetron mulu, gitu kan? Lamanya karena dia adalah bukan hal sederhana. Jokowi menegaskan kepres itu akan diterbitkan apabila secara keseluruhan infrastruktur dari mulai fasilitas pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hingga SDM sudah siap. Kenapa ngomongnya sekarang pas sudah dibangun? Kenapa ngomongnya nggak kemarin sebelum dibangun, ya kan? Harusnya kayak gini nih ngomongnya kayak gini nih sebelum dibangun kemarin, sebelum disahin jadi undang-undang IKN. Emang iya pindah ibu kota, tapi nggak sekarang. Mungkin nanti 300 tahun lagi, ya kan? 500 tahun lagi, ya kan? Atau 2000 tahun lagi. Atau sampai kiamat mungkin nggak pindah-pindah, gitu kan? Realitas di lapangan, di Jakarta itu fasilitas udah lengkap. Rumah sakit terdekat aja, itu bisa merangkak. Jalan aja merangkak, itu nyampe rumah sakit terdekat. Ke puskesmas terdekat udah nyampe. Nah kalau di IKN apanya? Ojol, Grab itu mereka aja nggak ada di IKN gitu. Apa yang mau diharapin gitu kan? Apa yang diharapin? Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindah di ibu kota, jadi semua harus dihitung, kata Jokowi. Dan ini ngomongnya setelah IKN dibangun. Harusnya ngomong kayak gini sebelum IKN dibangun. Nggak usah sesumbar. Ada investor ini, investor UNU, investor nganu, investor preketek. Nggak usah sesumbar. Terima kenyataan. Berusahalah jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri, jangan bohongin diri sendiri. Ya kan mungkin penguasa hari ini mereka itu bisa bohongin ulama, mereka bisa bohongin habaib, mereka itu bisa bohongin rakyat, tapi mereka nggak bisa bohongin diri sendiri. Kenyataannya aja nih, faktanya aja. Pindah rumah gak susah katanya. Pindah rumah itu gampang. Tinggal aja kasih duit, nih siapa nih mau pindah, ini yang ngangkutin barang, ini yang sewa mobil, ini mobilnya, ongkosnya, bensinnya, gampang. Semudah jentikin jari. Jadi gak usah pakai drama, pindah rumah susah, gampang. Apalagi pindah IKN, sangat gampang. Semuanya sudah didukung, disupport oleh berbagai fasilitas. DPR ada, apalagi lembaga-lembaga ada, apalagi, kurang apa lagi? Kurang bersyukur, nggak bisa terima kenyataan. Jakarta megapolitan ada Depok penyangganya, Bogor penyangganya, Tangerang penyangganya, Bekasi penyangganya. Ya kalau IKN siapa yang penyangganya siapa? Apanya? Jualan pasar, jualan apa di IKN belum tentu harganya itu murah. DPR aja yang gaya hidupnya hedon, DPR aja yang gajinya udah puluhan juta, ratusan juta bahkan, ya kan? DPR aja itu nggak mau. Mereka juga berhitung juga. Enggan mereka ke IKN sekarang. Suruh duluan aja, yang lain duluan. Jokowi mengingatkan, proses pemindahan IKN melalui Kepres melakukan waktunya tidak sebentar sebab proses pembangunan di IKN masih berjalan hingga saat ini. Ada juga diselesaikan dulu, baru pindah. Bukan pindah dulu, baru selesainya belakangan. Itu namanya modal nekat. Namun Jokowi masih belum menyampaikan kapan rencana penerbitan Kepres itu. Nunggu siapa? Menunggu Prabowo. Menunggu siapa? Menunggu Gibran jadi presiden. Nah, menunggu siapa? Nah, dia akan yang sebentar lagi akan akhir jabatan 20 Oktober mendatang hanya buka peluang presiden terpilih Prabowo yang menandatangani aturan pemindahan ibu kota negeri itu. Berharap sih boleh. Tapi mimpi jangan. Mimpi kepanjangan, mimpinya kejauhan. Terima aja kenyataan yang ada sekarang. Udahlah mengalir aja, hidup mengalir aja. Nggak usah aneh-aneh, ya kan? Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Prabowo, atau bisa presiden yang nanti dipaksa dipilih, bisa jadi Gibran juga jadi presiden, bisa juga. Malah lucunya, staf khusus Presiden bidang hukum Dinis Santipurnowo sebelumnya mengatakan Jakarta masih status sebagai ibu kota Indonesia hingga hari ini. Lah emang iya, masih ibu kota Jakarta mah. Al-Fakir jauh-jauh hari dibikin video ini udah bilang Jakarta tetap ibu kota. Nggak ada yang lain, nggak usah gaya-gayaan. Kalau mau ibu kota, ketahuan yang udah ada fasilitas, yang udah ada daya beli di situ meningkat, sektor real bergerak di situ, kayak Depok bisa jadi ibu kota, Sumedang, Garut bisa jadi ibu kota. Ya kalau daerah yang belum ada sektor real bergerak secara kontinu, gimana menjadi ibu kota? Tetap Jakarta itu masih ibu kota. Ke Jakarta, aku kan kembali, kan gitu. Udah kenangan, sejuta prestasi, sejuta apa lagi? Sejuta fasilitas, ya udah banyak, ya kan? Namun apabila merujuk pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara menyatakan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota tetap berada di daerah khusus ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya IKN melalui keputusan presiden.
Nah sekarang bola ada di tangan presiden, bola di tangan Jokowi, kan gitu kan. Jadi janganlah nyusahin rakyat pakai pajak ini, pajak itu. Nah PPN-nya 2025, jangan dibikin 12%. Bikin aja 50%, ya kan. Jadi rakyat itu udah ngap-ngapan, yang miskin semua, nanti gampang dikendalikan gitu ya. Gampang disetir. Nauzubillah min dzalik. Nah jadi Kepres ini yang menentukan IKN ini resmi atau enggak. Ya tetap masih ibu kota masih Jakarta. Dan ibu kota Jakarta jangan pilih calon gubernur yang bukan orang Jakarta, kan begitu. Cuman orang Jakarta doang yang paling tahu daerahnya gitu kan. Nggak nyambung lah. Kalau orang yang lain, dari orang pendatang lain, ya kan tiba-tiba datang ke Jakarta dengan modal modal elektabilitas atau isi tas, ya kan. Tiba-tiba dia jadi diusung, kagak nyambung. Cuman orang Jakarta doang yang tahu tentang wilayahnya sendiri. Dalam hal ini kita nggak endorse siapa-siapa, nggak nyuruh siapa-siapa. Dari awal, kira nggak ada cerita Dharma lah, ya kan, independen kayak, mau ondo-pondon kayak, mau apalah, mau Dharma lah, Borno kayak, Rakus kayak, Pramono apa itu namanya, Suswono, kagak ada yang ideal. Yang ideal menurut harapan netizen, Pak Anies Baswedan. Nah lucunya karena sistem demokrasinya bobrok, pemimpin baik jadi susah masuk bursa calon gubernur. Nah sudah saatnya kita akhiri sistem bobrok ini, ya kan, yang hanya menyengsarakan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.